Ada masuk. Selamat malam Bang Kapil, Bang Jimmy, ada Bang Wol. Ini ada Om Ping. Nah, Om Ping selamat malam Om Ping. Om Ping lagi santai itu. Nah, kita lanjut, kita keliling lagi. Kita masuk ke siapa ini dulu yang mau bicara nih. Nah, kita masuk ke Bang Adi ya, Bang Adi. Silakan Bang Adi. Bang Andi Sumhadi Ajisoyo, ya. Oh, Om Andi, Om. Ya, silakan Bang Andi sedikit berbagi mulai nge-YouTube sampai minat YouTube gitu kan sampai sekarang. Ya. Mungkin dapat cerita sebelum kita ya, silakan Bang Andi. Ini kan semua suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kan hilang ya? Alhamdulillah. Sebelumnya saya terima kasih telah diajak bergabung di komunitas YouTuber ini, Om. Ya. Ya, mungkin di sini saya ini sebenarnya istilahnya orang yang buta kulit lah, sama namanya video, sama namanya segala macam terkait inilah video-video itu. Tapi mau tidak mau boleh dikatakan saya ini sudah terlanjur basah. Terlanjur basah ya. Nah, jadi ceritanya itu pertengahan puasa 2020 kemarin tuh Om. Nah, saya kan diundang webinar oleh Bank Indonesia. Jadi kapasitas saya itu saat itu sebagai, mohon maaf, sebagai praktisi dan konsultan umroh, Om. Luar biasa ya, konsultan. Ya, jadi selain sebagai seorang PNS kan, alhamdulillah saya juga diamanahkan untuk mengurus travel umroh. Mantap. Nah, saat itu kan untuk kegiatan umroh boleh dikatakan banyak yang tertunda terkait corona ini kan, termasuk jemaah saya juga kan banyak, ada sekitar 138 yang belum diberangkatkan selama 2020 kemarin itu. Nah, jadi intinya pada saat kita webinar yang difasilitasi oleh Bank Indonesia Kalimantan Barat, jadi pembicaranya itu Pak Jainal namanya, dari Jakarta. Jadi beliau bilang ke saya, coba Pak Andi buat tutorial tentang umroh, kata beliau gitu Pak. Om, seperti itu. Nah, saya bilang di YouTube kan sudah banyak terkait masalah umroh, saya bilang gitu kan. Nah, tapi Pak Zainal itu bilang itu kan versi orang lain, tapi kalau versi Pak Andi kan belum ada gitu, seperti itu. Paling tidak kan video-video itu bisa didengarkan oleh jemaah-jemaah atau keluarga-keluarga Pak Andi, kata Pak Zainal tuh. Nah, kemudian saya diskusi lah sama istri, ngomong-ngomong istilahnya dia tahu masalah buat video apa segala macam. Akhirnya kita coba lah tuh Om. Jadi malam-malam di atas jam 12 malam ibaratnya kita baru syuting. Kita baru syuting setelah anak-anak tidur, kita tegas segala macam sepi, baru kita syuting. Buatlah video pertama 3 langkah menuju ke Baitullah itu. Jadi alhamdulillah taunya khususnya respon dari para jamaah itu cukup bagus juga gitu. Kemudian kita buatlah video. Nah, kemudian saya berpikir saat itu kalau saya buat video tentang, mohon maaf, tentang terkait umroh, istilahnya pasarnya sedikit gitu kan. Jadi coba kita buat yang lebih luas lah, seperti itu. Kemudian alhamdulillah sampailah saya berkenalan dengan Bang Ute. Kemudian dimasukkanlah ke grup-grup sesuai dengan saran dari Bang Ute tersebut. Alhamdulillah sampai saat inilah gitulah. Jadi istilahnya saya ini masuk ke YouTube nih boleh dikatakan
istilahnya buka tuli, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada arahan-arahannya lah, dukungan dari kawan-kawan semua. Itulah Om, apa istilahnya latar belakang saya ke YouTube nih. Ya, mantap Bang Andi. Berarti lebih fokus pada kreator kontennya lah ya. Tapi nanti kita akan bincang-bincang tentang penghasilan nih ya. Nanti yang lebih pakar itu Bang Omping nanti. Oke, kita lanjut ke Bang siapa ya? Kaca Borneo tadi. Kaca Borneo. Cek. Nah, Putra Pandawa siap? Atau Bang Jimmy? Bang Jimmy, cek Bang Jimmy. Ini maestro Photoshop. Bang Jimmy. Untuk Bang Jimmy. Oh lagi mungkin lagi itu kali dia mana? Lagi ngeprint. Om, saya pamit dulu. Nanti sambung di rumah. Oke, Bang Andi. Enggak, kebetulan ini maaf, istri baru WA. Oh iya ya. Oke, siap. Terima kasih ya Bang Andi. Terima kasih. Soyo, mudah-mudahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita lanjut ke ini Bang Putra Pandawa dulu ya. Mungkin belum Bang Jimmy lagi sibuk. Kita ke Bang Putra Pandawa 2. Silakan Bang Putra Pandawa. Ini mama muda ya. Silakan Bang Putra Pandawa 2. Lanjut. Oke, Bang Putra Pandawa 2 sudah tampil di hadapan. Ini Bang, ini awal mulai gitu nge-YouTube sampai ada apakah cita-cita dari kawan atau melihat ya gimana lah awal mulainya sampai membuat akun YouTube. Dan saya dengar itu kan sebelum ada Putra Pandawa 2 sudah pernah juga nge-YouTube gitu kan. Tapi intinya dapat memberikan sedikit ya tips lah kenapa sampai monetisasi sekarang. Dan sekarang saya lihat dengar itu udah luar biasa, dolarnya masuk, cuman pinnya belum masuk ya. lanjut. Oke, silakan Bang Putra Pandawa 2. Ini jelas ini suara saya. Dengar jelas. Semuanya jelas. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kalau Bang kita dengan Mama muda. Ya, jadi Selamat datang Bang BJ2B bergabung. Silakan. Lanjut Bang Putra Pandawa. Lanjut. gimana? Halo. Lanjut Bang Putra. Silakan. Pas Anam, silakan. Lanjut. Jangan hiraukan. Pengalaman itu saya pertama kali sebagai penonton ya. Akhirnya ya jadi gokilnya cerita pertama itu yang kayak jelas ini banyak. Jelas. Suaranya sangat jelas sekali. Silakan lanjut. Lanjut Bang Putra Pandawa 2. Ya, lanjut. Sebelum kita yang lain. Silakan Bang Mas Anam. Mas Anam, cek. Sudah, oke. Lanjut lagi Mas Anam. Ya, lanjut lagi. Ikan berat kali. Udah habis. Kita ke ini Pak Jam. Hah?
Suaranya enggak jelas ya? Dengar. Putus-putus. Mas Anam, lanjut Mas Anam lanjut. Oke, ya jadi bermula dari seorang yang suka menonton di YouTube, akhirnya saya nekat mengupload video story saya ke akun YouTube saya ya. Di situ saya bingung pertama kali kasih nama. Kebetulan saya punya akun Facebook dan namanya Putra Pandawa 2. Secara spontan aja langsung saya diberi nama Putra Pandawa 2. Nyangkut ya. Lanjut. Halo? Oke, lanjut Bang. Lanjut Mas Anam, lanjutkan. Ya. Bukan di situ nama channel gua. Ya. Itu story WA. Oke. Itu ya Mas Anam. Nanti kita lanjut lagi Mas Anam ya. Halo, nampak kayaknya bayar hutang nih Mas Anam nih, bayar hutang itu ya. Mas Anam nih bayar hutang nampaknya ini. Oke, kita sambil menunggu Mas Anam lancar, kita lanjut ke ini ke Bang Jimmy. Boleh Bang Jimmy untuk memberikan sedikit tip awal Bang Jimmy nge-YouTube dan kemudian ada sedikit metode berkenaan dengan setiap hari upload ya kan dan sampai sekarang. Nah, gimana Bang Jimmy untuk berkenaan dengan hal ini? Silakan Bang Jimmy. Untuk bagi-bagi ya santai lah Bang Jimmy. Halo, dengaran? Ada? Dengar nggak? Dengar. Sip. Oke. Mantap. Nih Bang Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Timi. Dan tanyanya apa tadi ya? Tips apa tadi? Awal mulai nge-YouTube, nah kemudian yang banyak sekali memberikan motivasi, tips-tips berkenaan dengan ya setiap hari ngupload itu kan. Nah, ini yang masih terkesan dalam pikiran saya. Silakan Bang. Awalnya sih kita hanya buat video tentang wedding gitu kan. Video tentang wedding, kemudian saking banyaknya video-video wedding tuh ternyata banyak yang copyright. Punya itu copyright gitu. Jadi rasanya gimana gitu kan, copyright. Terus kita upload lagi video-video yang lain, karya sendiri gitu kan, lagu-lagunya karya sendiri, musiknya karya sendiri. Nah, dari situ kita lihat ternyata waktu itu pengunjungnya ramai sekali gitu kan. Tapi teman bilang kenapa tidak dilanjutkan aja gitu kan, kenapa tidak jadi YouTuber. Saya dulu jadi YouTuber tuh sesuatu yang gimana gitu kan, malumlah kita lihat YouTuber gitu kan, fotografer gitu kan. Jadi kesannya kalau dengar jadi YouTuber tuh gimana gitu kan. Tapi setelah itu saya baca-baca lah kan, nyoba-nyoba gitu. Lihat tutorial orang, tutorial Gen JC terutama tuh. Lihat tutorial Gen JC, jadi semangat. Nah, cuman bingung. Nice ini apa gitu kan? Nice itu apa gitu kan? Ada kawan yang nyarankan, coba abang bikin tutorialnya, tutorial Photoshop. Jadi tutorial Photoshop tuh banyak yang nyari. Saya coba selama dari waktu itu pas pandemi kan, pandemi bingung kan, bingung nak buat apa lah kan. Usaha pun tak ada yang istilahnya pemasukan waktu itu tidak ada. Jadi saya coba lah YouTube. Ada kawan bilang jadi YouTuber nih. Jadi YouTuber tuh gajinya besar loh.
11 juta, wih tertarik lah. Semangat ya. Wih, tertarik kita. Karena lihat lagi kawan ada yang memang betul-betul dia gajian dulu tiap dulu kan bisa gajian tiap bulan tuh. Semenjak aturan YouTube sudah diubah, jadi yang kayak gitu udah nggak bisa lagi gitu, kan. Akhirnya saya nyoba gitu kan. Mulai dari bulan April waktu itu, tanggal 21 April. Jadi karena ada slogan Kartini, habis gelap terbitlah terang gitu kan. Nah, jadi ikut aja, habis gelap terbitlah terang. Gitu, coba jadi tutorialnya secara live itu, karena tujuannya sih sebenarnya ingin membuktikan bahwa saya bisa bikin tutorial Photoshop secara live, asalnya dari kampung, gitu kan, biar bisa dikenal orang. Tujuannya itu. Belum tahu nih tujuan ke arah jadi YouTuber, subscriber apa segala macam tuh belum tahu tuh. Tapi pengennya tadi tuh ngikutin kawan-kawan yang gajinya udah jutaan katanya kan. Akhirnya nyobalah. Punya untuk tutorial Gen JC, upload tiap hari katanya, tiap hari. Makin lah. Coba bahkan waktu itu sehari tuh ada 2 kali saya upload video. Bahkan ada 3 kali saya upload video dalam 1 hari. Belum nyampe ya gitu kan. Ternyata ada kawan-kawan Paros lah. Ngajak saya gabung di IKC. Apa tuh IKC? Nggak tahu saya. Ikut ya, kenal-kenalan sama kawan. Kalau mau nambah subscriber, jujur sih waktu itu subscriber saya masih 100-an lebih, masih 100-an apalah, 120-an lah gitu. Tapi setelah di KC waktu itu, wah luar biasa kan. Kawan-kawan saling support di situ. Saling support ya. Waktu itu kawan-kawan sangat support sekali lah. Jadi siapa yang ada yang baru pasti tuh saling subscribe. Terus saya mikir lagi kan, kalau kayak gini, saya baca-baca aturan YouTube itu kayaknya apa namanya itu ya, kegiatan yang pokoknya bukan terlarang, tidak sesuai itu, tidak sesuai dengan bisa mematikan channel kita gitu Pak. Maksudnya mematikan channel kita itu kan karena kan kita paksa kawan-kawan untuk anukan kita kan. Untuk subscribe atau untuk nonton video kita, sementara istilahnya video kita yang ditonton tuh paling hanya 2-3 menit gitu kan. Sedangkan video saya waktu itu 1 jam 2 jam. Nah, saya mulai berpikir kan, saya mulai belajar analitik sama Bang Eko. Eko tuh, Bang Eko, cara menganalisis YouTube gitu kan, cara menganalisis apalah pokoknya YouTube Studio lah, belajar di situ. Ternyata retensi itu seperti itu, ternyata ada namanya keyword tuh. Ada namanya keyword. Saya ada ngasih tahu sama Bang Uteso juga ada. Nah, kalau kita fokus ke keyword itu, video kita sesuai dengan orang yang nonton kita gitu kan. Kalau semakin banyak orang yang fokus dengan keyword itu, orang yang nonton pun pasti ya berkelanjutan gitu katanya. Saya coba install Tubadi, install yang satu lagi itu lupa saya nama. Nah, pokoknya install lah yang program-program pendukung untuk YouTube itu gitu kan. Nah, setelah saya coba, ternyata memang adalah istilahnya tambahan sampai ada yang viral gitu kan, walaupun tidak sebanyak, karena wajar sih kita tutorial kayak Photoshop itu kan tidak semua orang suka gitu kan. Karena saya tetap idealis di situ. Jadi ya tapi akhir-akhirnya saya lihat tren, mempelajari Google Trend gitu kan, Google Trend. Ternyata Photoshop ini makin bulan 12, makin bulan 11 gitu tuh makin menurun yang nyarinya gitu kan di keyword.
Ini kalau kita berdasarkan keyword, kira-kira saya nyoba ada namanya PPN. Nah, saya nyoba VPN. PPN. Saya dulu yang gabung dengan PPN dengan teman-teman tuh. Nah, Mas Ramsobo baru bertanya-tanya apa sih VPN. Saya nyoba kan VPN. Gila. Sekali ikut dalam sehari aja tuh bisa sampai $2-3, bahkan sampai $5, bahkan sampai $7. Gila bener nih. Sekarang udah hampir $600 deh. Seminggu ya saya ngikut tuh. Seminggu saya ngikut aja Mas Ramsobo tuh. Minggu saya ngikut kan udah dapat sekian $100 gitu. Sekian $10 gitu kan. Wis. Ini kalau dilanjutkan ini apa yang terjadi ya? Saya baca-baca lagi lah kan. Memang sih kalau misalnya channel itu channel yang apa ya, harus ada channel yang dikorbankan lah menurut saya lah. Daripada misalnya channel saya kan udah dengan gimana ya saya bikinnya ya, channel tutorial gini kan, saya itu ada rencana mau bikin channel tertentu gitu kan, khusus untuk main PPN tuh. Mumpung tuh. Mumpung istilahnya mudah gitu kan, walaupun kita ngorbankan waktu apa segala macam kan, ternyata setelah new normal suasana ubah lagi ke awal gitu kan. Jadi saya mulai lagi lanjut cetak sampai bahkan lembur-lembur kayak gini nih masih nih masih nyetak gitu kan. Dan kalau dipikir-pikir ya offline lebih besar memang ya, tapi kalau kayak atau kita serius kayak Mas Abai itu, Mas Abai Saputra itu keywordnya udah pas dan bisa dikatakan udah banyak jadi fansnya kan. Kemanapun misalnya dia misalnya channel Mas Abai nih, misalnya channel Mas Abai kena Google kena apa namanya, kena kunci gitu kan, atau kena hapus YouTube, buat channel baru pasti rame lagi karena dia udah punya fans. Nah itu ada best fan-nya bah. Nah kalau kayak kita yang masih baru-baru gitu kan, memang susah sih kita untuk meraih. Pertama untuk mendapatkan fans itu yang susah. Kalau kita hanya mengharapkan dari kawan-kawan gitu kan, paling hanya beberapa orang lah, misalnya kayak dulu di EKC misalnya ada 30-an orang lah kan. Dalam satu hari itu belum tentu bisa nonton video kita gitu. Kita kan lebih memaksakan juga orang menonton kan. Nah, seperti itu. Memang lebih bagusnya sih ya kita memang harus punya target dan kita harus baca peluang atau niche apa sih yang cocok gitu kan. Kalau saya lihat di Indonesia ini bisa dikatakan tuh yang hiburan kayak TikTok gitu suka orang nonton. Yang lucu-lucu tuh suka orang nonton. Kalau kayak saya tutorial tak suka nonton. Tertentu saja ya. Luar biasa ya Bang Jimmy. Pengalamannya di awal mulai YouTube ya sampai sekarang. Kira-kira udah berapa $, Bang Jimmy sekarang nih? Rame. Soalnya saya di tempat saya tuh ada 2 orang, 3 orang saya bina, 3-tiganya gol semua. Sudah lucunya. Sudah gajian sudah. Padahal kita yang ngajarin kan, tapi kitanya enggak istilahnya enggak gol gitu Pak. Kayak tadi karena channel tutorial. Sementara yang 3 orang ini channelnya bahas film sama dengan Mas Abai. Bahas film. Habis itu ada satu channel horor. Penontonnya luar biasa sampai jutaan view, luar biasa di Bengkayang. Nah, yang bahas film ratusan ribu view. Memang itu tadi, karena saya tidak ada waktu juga untuk membahas film gitu, untuk membuat film itu. Oke, Bang Jimmy, luar biasa Bang Jimmy pengalamannya di sekarang udah numpuk gitu kan. Oke, sip, luar biasa. Nah, itulah pengalaman yang saya bagikan. Luar biasa.
Nah, sekarang kita beralih nih ya, kita beralih ke tadi terima kasih tadi kepada Bang Jimmy sudah menyampaikan dari mulai kawan-kawan apa saya apa ya, saya ringkas lagi lah. Oke, kita lanjut ke tadi Bang Eko nih belum selesai ya, mati pula. Tapi nanti Bang Eko giliran ya, nanti terakhir ya. Terus close statementnya nanti beliau lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini ke wall pacak ini Bang Omping. Nah, Omping ini kan kita ada kreator and earning penghasilan nih. Tapi sebelum kita pada penghasilan mungkin Bang Omping ini kan termasuk ya udah di atas usia saya ya. Masih semangat untuk nge-YouTube gitu kan. Nah, gimana Omping? Silakan Bang Omping awal mulai kenal YouTube kemudian sampai sekarang ya sudah punya tim bisa mempekerjakan orang itu kan luar biasa nih. Silakan Bang Omping untuk bagi informasi berkenaan dengan pengalaman di YouTube. Ya, silakan Omping. Saya. Hah? Dengar nih Om, dengar. Mana Omping? Kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau minat awal itu sekitar 7 bulan yang lalu. Terus saya udah main medsos duluan, main dari Instagram, main dari Facebook, terima endorse makanan. Waktu itu saya nggak mikir tentang YouTube. Saya pikir juga wah susah bikin konten YouTube-nya, ribet, nak diedit, nak diapa kan gitu. Tapi lama-lama ketemu terus dengan kawan-kawan yang main YouTube, masuk Jimmy itu mungkin salah satu guru saya tempat saya bertanya dia udah 100 saya waktu itu baru sekitar berapa 50 subscribe atau apa gitu. Terus saya masih bingung macam mana cara bikin konten yang bagus kan kalau orang yang suka nonton mana, tapi akhirnya saya tutup mata bikin aja dulu konten. Masalah nanti mau ditonton orang atau enggak itu urusan nanti. Satu lagi yang membuat kita biasanya bisa maju itu karena komunitas. Belajar dari komunitas fotografi dulu dengan Jim satu geng fotografi. Ternyata teman-temannya saling support. Gitu. Nah, akhirnya saya pun minta waktu itu Jimmy mau coba kenalkan YKC. Nah, saya join itu dengan seminim mungkin ilmu lah, nggak ada ilmu kalau bisa dibilang kan. Nah setelah saya masuk ke dalam YouTube terus kenal sama kawan-kawan, terus juga saya kebetulan dekat dengan anak-anak fotografi dan akhirnya saya belajar mana sih menempatkan potongan-potongan apa video gitu kan digabungkan dengan musik. Kebetulan juga saya basicnya juga memang di marketing di iklan media, jadi saya tahu kalau dengan untuk enak apa endaknya itu. Cuma memang saya minim ilmu YouTube. Nah, berharap dengan bergabung dengan kawan-kawan di EKC waktu itu ya banyak seperti itu. Kita memang punya ilmu yang dapat. Bahkan lama-lama tadinya cuma iseng, terus betul kata Jimmy, godaan PPN itu luar biasa gitu. Godaan PPN ya? PPN itu luar biasa. Godaan PPN ya? Luar biasa, karena apa? Kalau kita niru kawan-kawan yang sudah seni, butuh berapa tahun? Betul. Untuk menghasilkan beli, ya anggaplah kita punya penghasilan 1 juta saja. Iya. Ya, butuh berapa tahun? Nah, jadi saya pikir gini, takut-takut juga sih. Risiko terberatnya adalah dengan di-ban-nya channel kan. Ya. Tapi kalau dihitung kalkulasi secara matematika dan ekonomis, di-ban itu sudah terbayar 10 kali lipat duluan baru di-ban. Ya, bayangkan misalnya kita sekelas kawan-kawan yang sudah itu yang monet yang katanya per harinya dapat yang ada yang $10 misalnya kan yang sudah real ya, yang organik ya. Tapi lihat belakangnya dia subscribe-nya udah ratusan ribu. Lah kita yang di bawah 5.000 ini menjerit.
sekarang ada kesempatan kita biasa tukar view dan sub kan gitu. Tapi kan tidak menghasilkan, cuma sekedar nambah jam tayang sama nambah subscribe ya. Nah sekarang diorganisir dengan cara yang bagus sama yang sudah pengalaman, kemudian dibawa ke VPN. Nah kan gitu. Risiko terberat betul kata Jimmy. Kalau kemungkinan besar di ban katanya. Itu kalau caranya salah. Saya dengan grup yang salah juga. Tapi setelah kita jalan, ternyata di dalam grup VPN itu orang-orang yang sudah 20.000 udah main lebih lama daripada kita, sampai sekarang aman melenggang dengan penghasilan dia 100.000 per hari, $100 per hari. $100 per hari ya. Ngitung $100 per hari, kita bayangkan lah waktu kita di YKC itu macam mana nak dapatkan 100.000, orang nonton gitu 0, sekian dolar kan. Terus saya juga ngelihat di Mas Ram, dia dengan semangat panglima-nya gitu kan, jadi motivasi juga bagi saya. Semangat 45 dia bisa menghasilkan, waktu itu dia tunjukkan berapa, sekitar $30. Waktu itu $30 itu besar, luar biasa. Sampai sekarang mungkin besar. Hitung-hitungan lah, $30 kalikan dia 1 bulan, apa yang dia dapat? Di ban lah istilahnya, tapi tak mungkin 1 bulan itu di ban. Dia bisa menciptakan channel-channel lain itu kalau memang tidak idealis. Artinya kontennya betul-betul untuk cari duit. Kata Jimmy tadi harus bikin channel yang memang betul-betul untuk cari duit. Bisa jadi seperti itu. Nah, saya ini ikut main yang sama karena saya pikir karena saya kalau mengerjakan seperti yang kawan-kawan yang sudah kayak yang dapat pelapak lah ya. Atau diputar balik. Mau enggak dia kayak kita yang mulai dari awal? Rasanya tak mau enggak? Tidak mau. Iya, jujur ya, saya tak mau. Iya, karena mereka sudah sukses, sudah banyak, maka ngomongnya enak gitu loh. Saya organik. Coba dibalik posisinya, rasanya menjerit gak? Rasa-rasanya kalau untuk upload satu hari satu ya juga sakit gitu. Makanya saya realistis saja. Kalau pada saat kita ngerjakan sesuatu konten itu dan memang dengan resiko yang ada ya, saya pikir worth it. Ya, per hari misal dapatnya anggaplah $30-60. Yang nak ngasih kita butuh berapa tahun nih seperti itu. Saat ini baru menghasilkan $600 per bulan. Kamu sendiri kawan-kawan berapa duitnya? Wah. Itu yang tidak profesional. Kayak Mas Ram kan sudah lebih bagus. Nah, kalau saya itu tadi dengan yang saya dapatkan itu, maka saya akan berusaha untuk menginvestasikan ya, untuk YouTube juga sebenarnya. Kan untuk YouTube juga. Sama kita juga rekrut orang, bayarin orang. Yang anak-anak sekarang kan banyak yang nggak kerja tuh. Iya, betul. Kan dari itu hasil itu bisa dibagikan ke mereka. Kalau saya itu. Tapi idealis tetap kita bawa nextnya. Tapi kita nih, idealis kalau sudah punya modal, enak ngomongnya. Kalau idealis tak punya modal untuk bergerak mainkan YouTube itu, idealisnya macam mana? Nengok kawan jadi. Nah itu kalau saya, karena apa yang saya kerjakan sebelum monet sampai sudah monet itu sama sebenarnya. Kalau nyari kawan untuk ngeliat channel saya gitu kan, nyari sama-sama untuk saling subscribe, tapi tidak dibayar. Nah sekarang dipindahkan, dibayar pakai duit dolar kan gitu. Pindahkan saja teman-teman. Tapi teman-teman yang tadinya yang jadi patokan kita, yang sudah punya jam terbang dulu, sudah tahu pengalamannya, ada cara-caranya, ada trik dan tipsnya, yang seperti itu masih tetap selamat. Asal jangan bawa orang yang tidak amanah, itu ya dia akan. Nah, ini kembali lagi isu yang sebelah ini. Terlepas lah lagi isu viral. Nah, dengan metode yang orang-orang tidak amanah ini, kita bisa kena. Iya, betul. Ya, yang membuat maka kawan-kawan di PPN itu jadi marah. Bang Anam. Ya, kalau dari saya terus masa idealis jalankan terus idealis. Saya pun tetap sebenarnya idealis, saya tetap sama. Dan kebetulan memang saya mikirnya kita butuh modal gitu loh untuk menjalankan idealis tadi. Kan gitu. Kalau saya butuh modal karena apa? Perangkat diperlukan gitu kan. So investasi sendiri lagi ya rasanya pelan-pelan saya bangun ini ya. Iya. Tesnya ya
Kalau paling sialnya ya itu di band. Setelah di band kita sebenarnya kalau di kalkulasi sekarang kita bisa menghasilkan sudah 5 channel baru. Udah ya, bisa teman-teman, berarti udah bisa bayar modal sinar pertama. Teman-teman lain juga. Yuk. Ya. Oke, luar biasa Bang Omping ya, Omping. Saya panggil Omping. Terima kasih Om Bing sudah berbagi tadi, tidak hanya menjadi kreator tapi juga menjadi penghasilan ya, detail sekali tadi Om Bing menjelaskan kepada kita. Nah sekarang kita Bang ya Bang cek ya kan official nih Bang, sebelah nih Bang, subscriber besar nih 14.000 ya Bang Abai ya, Bang Abai ya. Ini kita masuk ke tadi ya, Bang Abai. Bang Abai udah masuk nih. Nah, atau Bang Islam terkini? Boleh. Siapa dulu yang mau bicara? Antara berdua lah. Bang Abai dulu ya. Silakan Bang Abai untuk berbagi tips dengan kita nih. Ditunggu. Ya ceritalah Bang Abai dari awal mulai sampai kenal YouTube sampailah sekarang ini udah termasuk ya paling besar lah ya dari Kak Nada berarti ya. Ya Bang Abai. Izin saya serahkan dulu ke Bang Agus Islam terkini, guru saya, untuk ngomong. Oh Bang Islam Islam terkini. Silakan Bang Agus. Sila. Ya nanti Bang Abai ini guru saya loh. Silakan Bang Islam terkini siapa? Nama channel Bang Agus. Silakan Bang Agus. Agustiantah IT. Bang Agus. Silakan Bang Agus. Untuk berbagi dengan kita ini ya termasuk pemula lah. Ya pemula lah dari grup yang tua tadi jadi pemula lagi dia jadi YOB ya, dikaci dari YOB itu. Ini Bang Eko yang pemula terus kita dia. Silakan Bang Agus. Mungkin dapat dibuka itu apa videonya. Silakan Bang Agus. Halo. Bang Agus. Mungkin lagi itu. Ini tak dengar nih suara Bang Agus nih ya. Bang Agus belum mungkin ditinggal kali. Nah, Bang Abai lanjut dulu Bang Abai sambil menunggu Bang Agus. Kalau gitu. Ya, silakan Bang Abai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Jamani. Sehat. Aman, terkendali. Saya mohon izin masuk live YouTube-nya ya. Ya. Ini kebetulan ini inisiasi tadi nunggu Bang Eko sebenarnya. Bang Eko gelap pula dia tadi itu, gelap channel. Dari grup sebelah sebenarnya nih ide Google Meet atau Zoom nih, cuman tak terrealisasikan. Tak terrealisasi. Alhamdulillah di grup YouTuber Borneo nih terrealisasikan pula. Alhamdulillah ya ini. Kita sharing-sharing. Apa yang mau di-sharing-sharingkan nih? Dari awal lah mulai Bang Abai sampai kenal dengan ya sampai channelnya. Saya tuh mulai. Saya tuh dulu mulai udah lama dari channel teknologi zaman, karena sering nonton channel review ini kan Android segala macam. Saya coba mulai. Cuman kan memang zaman dulu itu perlu modal. Kalau untuk channel teknologi itu kita harus nge-review smartphone baru, HP baru kan. Sedangkan saya waktu itu teman saya yang baru beli HP baru, saya pinjam, saya review, gitulah modelnya. Nah, cuman pas zaman itu YouTube itu belum ada syarat jam tayang sama subscriber, Pak Jamani. Iya. Jadi ketika buat akun, kemudian upload video udah bisa monet. Syaratnya paling yang verifikasi data itu kan. Nah, itu baru berapa belas video itu udah lumayan loh view-nya. Karena beberapa bulan saya biarkan tuh baru terindeks, dia naik kan, ada yang tembus sampai ratusan ribu view. Kemudian udah
pelan-pelan muncul iklannya. Nah, saya itu kan baru pertama kali nge-YouTube tuh. Jadi saya tonton iklan saya sendiri. Jadi saya buka video saya sendiri dengan cara yang tidak aman lah, pakai akun yang sama, pakai browser yang sama, gitu kan. Oh ya, di iklannya nih kan, senang. Nah itu apa namanya, cair sekali lah waktu itu tuh, cair sekali pas apa tuh Lebaran. Bang, cair pertama tuh Pas 1,3 juta, 1,3 juta lebih gitu lah. Kemudian bulan depannya kena ban, bukan kena ban, kena delete gitu sih. Dia kena peringatan invalid activity gitu. Trafiknya tidak benar gitu. Nah, jadi monetnya dihapus. Nah, saya tidak nyerah kan. Saya tahu nih kalau YouTube nih menghasilkan gitu. Udah pernah sekali dapat. Jadi saya ambil lagi semua video saya itu, saya download semua, saya upload ke channel baru dengan nama yang sama. Cuman dengan saya tidak nonton iklan pun kena agak invalid activity tuh, traffic yang tidak benar. Bingung nggak saya? Akhirnya udahlah. Oh, channel ini pun susah untuk update kontennya, karena smartphone tuh mahal-mahal. Saya waktu itu kerja pun tak ada kan, tak ada duit. Masih nulis artikel gitu, gajinya pun nggak banyak. Jadi ya udahlah, saya putuskan ndak lagi ke channel itu. Kemudian saya nih ini coba buat channel game. Jadi kebetulan saya punya laptop yang mumpuni lah untuk game emulator Android. Saya main PUBG Mobile kan, lagi rame-ramainya kan. Cuman susah lakunya 4 jam untuk konten itu tuh. Dulu ya. Pertama saya ndak facecam. Kalau sekarang luar biasa. Karena mungkin udah terlalu banyak kan. Terus emulator tuh kan memang peminatnya ndak terlalu banyak daripada yang main langsung di HP kan. Nah jadi itu masalahnya. Udah saya edit susah-susah, kumpulkan footage itu kan susah ya. Karena setiap kita main tuh ndak mungkin selalu bagus kan. Biasanya jelek, biasanya mati duluan dan sebagainya lah. Sulit lah untuk mengumpulkan footage yang bisa kita edit, yang menjual gitu itu susah. Kalau cuman main game, rekam, edit sedikit, kemudian upload, itu sih tiap hari bisa. Cuman kan yang menjual itu kan yang susah tuh. Yang pas mainnya hebat atau pas mainnya lucu itu kan susah dicari lah. Biasa 1 hari pun nggak dapat, walaupun mainnya udah belasan jam. Nah, pas itu saya ini kan memang suka nonton film. Jadi saya suka nonton film Game of Thrones. Waktu itu Game of Thrones tuh masuk ke season terakhir. Itu udah lagi heboh-hebohnya lah. Saya bahas nih. Karena saya lihat yang review film banyak, yang review TV series, TV yang episode tuh ada. Udah lah saya coba. Karena ada basic nulis kan, karena saya pernah ngerjakan blog orang, website orang. Jadi saya cobalah tulis. Banyak peminat nih. Karena memang yang bahas film itu tuh enggak ada. Yang bahas Game of Thrones tuh enggak ada. Nah, jadi udah nih, saya hapus konten PUBG Mobile saya itu. Saya gaskan ke Game of Thrones. Waktu awal-awal tuh. Jadi kalau teman-teman lihat channel saya awal-awal tuh saya bahas Game of Thrones. Itu yang naik tuh. Naik tuh. Senang saya tuh. Soalnya dapat 1000 view ya itu susah waktu zaman PUBG Mobile kan. Pas zaman Game of Thrones malah melesat lah gitu. 10.000, 20.000 tuh cepat naik. Bahkan satu malam tuh bisa puluhan ribu view. Yang komen tuh tak berhenti. Jadi setiap saya bangun tidur tuh lihat HP tuh, wah komen tuh udah berjibun lah pokoknya. Senang saya. Nah cuman permasalahannya pas Game of Thrones habis, saya kan kehabisan bahan nih. Nggak mungkin kan saya bahas itu terus kan. Nah, kemudian saya langganan Netflix, saya bahas semua TV serial Netflix. Cuman itu view-nya nggak sebesar Game of Thrones. Karena balik lagi kan, yang langganan Netflix di Indonesia mungkin dikit. Kalaupun banyak, yang lihat review sebelum nonton tuh mungkin dikit.
Nah, jadi udah saya tetap kayak enggak salah, yang penting kalau 1.000 view, 5.000 view atau dapat 10.000 view, dolarnya nyicil-nyicil gitu, yang cairnya 3 bulan 4 bulan sekali, saya saya coba lakukan ya, teruskan. Saya ini mau berpikir orang tahu saya nge-review TV series, ya saya lakukan itu ya, biar orang tuh tahu gitu kalau mau cari konten TV series ya ke channel AB Saputra gitu. Pikir saya itu. Sampailah saya tuh baru tahu akhir-akhir September kemarin tahun lalu ada konten alur cerita film tuh yang orang buat ngerangkum film-film lama atau film-film baru, dipendekkannya, dieditnya kan, diringkasnya, menjual gitu. Saya coba lah kan 1-2 video, oh iya ternyata menjual. Dolarnya tadak-tadak dah, ketadaan naik gitu. Ketadaan ya saya kan. Ketadaan naik. Resiko copyright enggak ya? Bukan dah. Jadi kalau grafik, kalau kita lihat di analitik YouTube tuh kan biasa kan, nampak kan, akar-akar rumput itu kan. Nah ini tipe-tipe langsung ke atas gitu. Ke atas. Wih, ada apa nih kan, saya bilang. Ya, lihat konten itu tuh saya buat 2 butik, saya tinggalkan gitu Pak. Habis itu saya tetap nge-review TV series terus kan. Nanti saya flashback kan, saya lihat ke belakang, lihat video alur cerita film tuh ternyata naik gitu. Udahlah, saya gaskan itu terus sampai sekarang. Nah itu memang sekarang memang masanya mungkin orang suka nonton itu kan. Cuman saya takutnya kedepannya ini tidak jangka panjang. Jadi saya pelan-pelan lagi merubah arah nih Pak Jam. Jadi kalau dilihat lihat channel saya sekarang tuh, saya udah nampilkan muka lagi. Jadi saya tidak ambil materi full dari film, karena pertama sekarang ini udah rentan copyright. Mau saya siasati macam mana pun, tidak kayak dulu, tidak kayak pertama-tama saya buat. Mau saya siasati macam mana pun, tetaplah kena copyright atau dolar kuning, dolar hitam paling parah kemarin kena copyright strike. Itu udah 1 kali dah saya kena copyright strike. Nah jadi saya pelan-pelan inilah. Tinggal 2 lagi ya. Mau mengubah konsep. Assalamualaikum. Bang Jam. Waalaikumsalam. Lagi dengan Bang Bay ngomong cerita. Lanjut Bang Bay. Oh, lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, jadi itulah. Jadi pelan-pelan nih saya ngubah konsepnya nih. Karena kalau saya lihat ke belakang, YouTube nih kan suka nak ngubah kebijakan. Kayak channel cover lagu ya. Sekarang kan udah tidak bisa macam dulu ya. Takutnya yang konten film kayak gini nih, ini gak ada kebijakan nanti ke depannya kan. Jadi sebelum itu muncul, saya ini udah mulai coba buat konsep baru loh. Untuk mempersiapkan ini, karena saya mau nih channel ini jangka panjang. Memang channel ini untuk cari duit memang. Itu tak mau terkenal sebenarnya. Cuman mau macam mana lagi lah kan. Karena kalau kita tampilkan semua full materi film, copyright itu lebih persentase kena copyrightnya lebih besar kan. Jadi saya mulai kurangi. Kalau bisa nanti saya coba macam mana lah, tanda ada konten alur cerita film tapi gimana caranya view-nya tetap naik ya. Saya pun kan sekarang masih kerja nih. Saya belum fokus full time di YouTube. Cuman gajinya saya mengharapkan YouTube benar-benar melebihi kerjaan sekarang nih. Ada godaan mau resign ya kan. Apa resign ya ini kan. Cuma saya ini masih takut ya, malu mah anak 2. Takut gak pas resign YouTube kena ban kan mati. Kedua kali lagi itu ya. Oke Bang Bay, luar biasa Bang Bay. Ini sebuah perjalanan YouTuber yang penuh dengan sampailah mendapatkan tadi channelnya, ibaratnya itu udah terekam gitu di YouTube itu ya. Udah tinggal hanya untuk memang aturan-aturan YouTube ini luar biasa ya. Saya dulu 2010 sampai sekarang ini beda. Oke, kita lanjut ya Bang Bay ya. Lanjut kita ke teman-kawan. Nah, ini
Terima kasih tadi Bang Bay. Jangan sungkan-sungkan, nanti kita akan lanjut mungkin lebih pada detailnya nanti untuk ini nanti Bang Eko lah yang punya program nanti gimana untuk aja kita. Oke, kita lanjut ke Bang Nuben. Nah, Bang Nuben ini seangkatan saya. Silakan Bang Nuben untuk berbagi pengalamannya di YouTube ya dari awal sampai sekarang. Silakan Bang Nuben. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya, buat Bang Jam, buat senior-senior yang lain, Bang Eko, Bang Jimmy, Bang Abai, dan lain-lain. Alhamdulillah, ya malam ini bisa ikut acara malam ini dari Bang Jam. Terima kasih sekali Bang Jam, satu kehormatan juga untuk saya sebagai pemula nih Bang Jam. Ya, pemula kita lah nih. Iya. Ini semangat dari YKC nih, YKC. Betul. Pembaruan. Jadinya lagunya Roma Irama. Iya, lanjut Bang Nuben. Nah, nanti kita itu ada pakaian nanti. Oke Bang. Jadi ya saya juga di sini cuma ya sharing sedikit lah, nggak panjang ya karena saya juga masih begitu sangat-sangat baru di dunia YouTube, jadi masih banyak belum pahamnya. Dan sebenarnya awal mula saya di YouTube ini nggak sengaja juga. Dan kecebur juga sebenarnya. Diceburkan sama kita. Nah, ada yang sama sedikit. Sama. Awal mulanya Bang Jam untuk saya di YouTube ini sebenarnya bikin channel itu udah dari 2 tahun yang lalu sebenarnya. Nah, dari 2 tahun yang lalu. Namun waktu itu memang saya betul-betul nol tentang YouTube ya, nggak tahu apa-apa, aturan-aturannya juga. Dan memang waktu itu memang tujuan saya tujuannya nggak ada tujuan apa-apa. Waktu itu cuma upload, suka-suka upload, simpan video-video pribadi di YouTube kan. Nah, jadi saya nggak tahu itu apa subscriber, apalagi yang namanya jam tayang, betul-betul nggak tahu. Pokoknya senang ada video ini. Upload gitu. Nah, punya video ini upload. Nah, namun sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu, nah kebetulan saya ketemu dengan teman yang masih keluarga juga gitu kan, nggak sengaja, awalnya juga nggak kenal beliau. Jadi saya terima kasih sekali dengan beliau udah mencetuskan saya ke dunia YouTube. Namanya channelnya Pajeng Pangareho. Pajeng Pangareho. Ya, Pajeng Pangareho. Jadi kebetulan waktu itu saya perbaiki parabola di rumahnya. Kan? Gitu. Citanya parabola gitu ya. Nah, jadi sambil kerja ya sambil cerita, ujung-ujungnya cerita YouTube. Kan rupanya dia YouTuber kan, dan sudah mulai juga katanya waktu itu. Jadi saya bilang, saya juga punya channel, saya bilang, tapi nggak ngerti apa-apa saya nih, nggak pernah saya urus, nggak pernah saya lihat itu ininya. Pokoknya saya punya video upload, saya bilang gitu kan. Jadi ya udah, coba Bang saya lihat katanya ininya, channelnya kan. Ada YouTube Studio kan ada, saya bilang. Nah, begitu dilihat sama dia, wah Bang ini subscriber Abang udah hampir 600 ini katanya kan, terus jam tayang udah 4.000-an ini katanya. Salah saya bilang. Iya betul ini lihat sendiri kan. Nah, gitu saya lihat, oh ya memang kan, dan baru itulah pertama kali saya lihat subscriber berapa, jam tayangnya berapa kan. Nah, terus ini gimana? Saya bilang gitu kan. Nah, gini aja. Ini kalau saya lihat ini videonya ini mungkin banyak downloadan ya saya bilang jujur ini banyak yang download, tapi banyak juga yang punya saya sendiri, saya bilang gitu kan. Kan dulu juga punya ada video produksi lagu daerah bersama kawan-kawan beberapa tahun yang lalu kan, jadi saya upload kan. Nah, lagu-lagu daerah. Nah, jadi udah Bang,
mendingan abang bikin konten aja katanya kan. Abang bikin konten apa? Saya bilang saya ini nggak ngerti kan. Nah peralatan juga tak punya, lah abang aku aja pakai HP katanya kan, bisa juga. Nah oh gitu kak, saya bilang ya. Nah gini aja, abang bikin konten tentang elektronik kah atau apa, abang servis, abang videokan, perbaiki apa, nah nanti upload katanya gitu kan. Nah terus nanti kalau untuk ini itunya untuk subscriber segala macam, itu nanti aku ajarin lah katanya gitu kan. Jadi singkat cerita ya udahlah, saya coba-cobalah bikin video pertama. Jadi video pertama yang benar-benar bikinan saya sendiri itu tentang ini, membuat flash disk untuk menginstal Windows. Nah, itu video yang saya buat pertama kali, bikin hari-hari, ngomongnya juga bingung mau kayak apa, jadi hasil akhirnya nggak kayak orang kan rendah ngerti. Iya. Nah tapi setelah di-upload kan ada yang view naik 100, 200 dan seterusnya, dan akhirnya saya coba lagi bikin, akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi ya saya pun akhirnya coba-coba konsisten lah dengan keseharian yang saya miliki gitu kan, pegang solder, parabola segala macam apapun gitu kan. Jadi saya dokumentasikan, saya upload gitu kan. Nah sebetulnya juga kemarin saya sudah ngajukan monetisasi, cuman masalahnya ini video-video terdahulu saya ini ternyata ini banyak yang udah ngupload duluan nih Bang Jam. Jadi akhirnya permohonan saya ditolak. Ya udah, saran kawan-kawan, akhirnya saya hapus semua dengan mengorbankan jam tayang kan. Ya, saya pikir apa-apalah, merangkak lagi dari bawah. Yang penting sesuai dengan saran kawan-kawan, ya bagaimana caranya ya jadi diri kita sendiri kan begitu. Jadi saya mulai untuk konsisten minimal 1 minggu itu 1 video minimal. Kalau ada video-video dadakan juga langsung saya upload juga, kadang-kadang bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Nah jadi alhamdulillah untuk subscriber juga terpenuhi dan tinggal mengembalikan jam tayang yang sudah dihapus sebelum-sebelumnya Bang Jam. Dan untuk saat ini tujuan utama saya ya kalau bicara masalah penghasilan ya siapa yang tak mau hasil dari YouTube kan, kalau melihat dari yang mereka-mereka yang sudah berhasil dari senior-senior gitu kan. Tapi itu kan semuanya pasti membutuhkan proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu kan. Apalagi dengan keterbatasan yang kita miliki, seperti kayak saya di sini hanya mengandalkan paket data, jauh dari wifi segala macam. Jadi ya sebisanya dimaksimalkan apa yang ada. Nah jadi semuanya, dan ini tujuan utama saya ya ingin berbagi saja dengan banyak orang. Semoga apa yang saya share, apa yang saya bagikan itu jadi manfaat juga. Itu juga banyak yang komentar, dan alhamdulillah komentar-komentar juga, pertanyaan-pertanyaan juga bisa saya handle semua selama yang saya tahu. Jadi itu singkatnya Bang Jam, karena kawan di belakang juga antriannya masih banyak. Dan malam ini saya banyak belajar nih. Bang Heri itu ini terus ya Bang Heri ya. Tapi dari Bang Abai, ya dari Bang Jimmy itu banyak banyak belajar. Itu maestro saya juga itu ya, luar biasa beliau tuh. saya bisa ngemik juga beliau. Lanjut. Ada satu orang yang sebenarnya ada satu nih yang betul-betul jadi motivasi nih buat saya, sampai akhirnya saya mau serius lah YouTube ini kan, walaupun sambil aja kan. Waktu itu nggak sengaja melihat kontennya Gondrong Labanan. Nah, lihat Gondrong Labanan ini ya kita tahu semua lah kan latar belakangnya kayak apa. Saya pikir kok orang kayak gini aja bisa gitu lah. Nah saya yang mungkin ibaratnya ya
ada sedikit ada lebihnya dari dia, kok masa tak bisa gitu teknisi ya masa bisa padahal videonya biasa-biasa saja kan, tidak ada yang punya gitu kan, tapi kok bisa melekat gitu loh. Nah itulah yang salah satu yang jadi juga ya. Nah jadi saya rasa itu aja sharing saya Bang Jam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk yang lain. Salam kenal semua. Kalau ada salah kata mohon maaf. Pak Lo anak bawang di YouTube dan di grup. Sama. Oke. Iya. Terima kasih Bang Noban. Boleh Bang Channel ya, luar biasa. Waalaikumsalam. Sangat luar biasa ya ini kisah awal mulai dari Duben Channel ya. Kita lanjut tadi Bang Agus nih. Bang Agus katanya kehabisan kuota suaranya. Dengar Bang Agus? Bang Agus, cek. Oh, enggak bisa Bang Agus nih. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang Bang Nopal. Bang baru masuk apa tadi ya? Om itu loh. Ini Bang Heri? Bang Nopal ya? Bang Nopal Pro, cek. Masuk Bang? Bang Nopal. Halo, masuk Bang Nyoman. Oke Bang Nopal, bisa Bang Nopal berbagi bincang-bincang malam ini berkenaan dengan awal mulai nge-YouTube ya, perjalanan prosesnya sampai sekarang menjadi seorang YouTuber ya. Nah, teman-teman atau Opernio. Ya. Oke, silakan Bang Nopal untuk berbagi kita kepada kita pada malam ini ya. Silakan Bang Nopal. Mungkin perkenalan sedikit ya. Ya. Kurniawan. Channelnya sendiri Kreatif Tak Bertepi. Kalau channel saya sendiri lebih banyak memang ngambil temanya tentang seni. Jadi berangkatnya sendiri karena seharian lah hobi, kemudian juga aktif di dunia seni. Jadi kepengennya itu pun konten yang berhubungan dengan aktivitas seni teman-teman. Jadi ada melukis, kemudian ada teman-teman mural, ada yang kalau yang cewek menjahit, seperti itu. Yeah. Jadi lebih banyak ingin memperkenalkan mereka lah, seperti itu. Lanjut Bang Nopal, lanjut. Oh, siap. Kalau sekarang mungkin tantangannya adalah kalau tantangannya sendiri lebih banyak, kalau saya pribadi memang kepengennya itu melihat dari konten-konten lain, khususnya untuk kalau yang arahnya ke seni itu lebih kepada karakter-karakter ataupun bentuknya adalah animasi ya. Animasi. Nah itu mungkin peluangnya mungkin lebih besar karena di situ ada unsur humornya, unsur yang membuat kelucuan, tapi memang secara penggarapan lumayan makan waktu kalau untuk animasi. Walaupun saya lihat seperti beberapa lain di Tekotok, kemudian ada yang lain itu rata-rata memang view kalau untuk bentuk kartun atau bentuk animasi. Nah mungkin kedepannya selain mengangkat aktivitas teman-teman di dunia seni ataupun kreativitas, saya kepengen buat tokoh yang bisa menceritakan hal-hal yang lucu, mungkin hiburan lah bentuknya. Saya lihat itu peluangnya juga lumayan besar. Nah seperti itu. Kalau yang bentuknya memang bentuknya adalah liputan khusus untuk seni itu seperti pameran lukis dan lain sebagainya, memang peminatnya mungkin nggak banyak ya. Jadi kalau mereka sudah lihat sekali mungkin belum berniat untuk mengulang, nah gitu. Tapi kalau di kartun ataupun animasi ini saya pengennya orang yang nonton itu karena lucu, dia tertarik besok bisa ngulang lagi, misalnya kepengen lihat momen-momen lucu di video itu. Nah mungkin seperti itu aja.
Tadi ada skip. Lagi mana Bang? Lanjut mana Bang? Lanjut. Panjang ya? Hah? Siap. Ini kira-kira masih pembahasan ini ya. Jadi kalau misalnya saya lihat sih, kalau teman-teman di YOB sendiri kan memang berangkat tadi dengar dari cerita-ceritanya kan berangkat dari ketertarikan di YouTube ini sendiri macam-macam ya. Mereka ada yang aktivitas keseharian, Mas Anam ya. Putra Pandawa 2 itu kan senangnya aktivitas di pasar ya. Pasar, jual sayur dia. Adek makan undang dia. Nah kalau itu katanya karakternya sendiri udah oke tuh. Tokohnya tuh udah muncul pada dirimu. Pengennya sih seperti itu sih. Nah kalau Mas Anam sendiri di kartun kan mungkin lebih unik lagi malahan. Ini sedak dia nih. Belum di kartun kan ya, Mas Anam tuh udah lucu. Udah lucu ya. Apalagi di kartun kan. Nah, cuma memang proses harapannya memang perlu benar-benar waktu. Kemarin udah nyoba beberapa karikatur, cuma memang secara penggarapan tuh waktunya cukup panjang lah. Panjang, kalau kita ngedit kan biasa kalau misalnya nah benar. Jadi untuk sekali untuk durasi sekitar 3 menit itu memang gambarnya juga perlu banyak, kemudian ya mungkin perlu waktu khusus lah untuk penggarapannya. Tapi ini udah dimulai, cuma belum dapat formulanya untuk bisa melanjutkan seperti apa sih bagusnya atau idealnya itu. Ya. Tapi kalau misalnya udah ada hasilnya mungkin lebih laju nih Mas Dewa ini. Betul. Kalau ada hasilnya tuh terus bilang wah kok bisa gitu. Oke. Ya, sementara endingnya belum ya Bang Nopal untuk penghasilan YouTube-nya. Penghasilannya udah lumayan ya. Kalau omset khusus untuk kereta bertepi ini memang seperti yang barusan masuk masih di level pemula ya. Baru memulai di YouTube belum ada setahun. Jadi, belum setahun ya. Kalau masih awal. Saya 2010 masih pemula. Oke, tetap semangat ya Bang Nopal ya. Masih belum. Ya, tetap semangat ya. Siap. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Nopal sudah berbagi-bagi malam ini. Kita lanjut lagi nih Bang Nopal. Tadi belum sempat ya Islam terkini Bang Agus. Ditunggu-tunggu nih Bang Agus. Cek Bang Agus. Halo. Bang Agus dah tuh. Nah sekarang kita masuk ke ini sebelum Bang Eko Bang Eko nanti menutup kita lah. Panjang-panjang lebar lah. Dikaci sampai ke YouTube. Oke sekarang kita Bang Agus. Bisa dengar Bang Agus? Halo Bang Agus. Bisa dengar? Kita lanjut ke sambil menunggu Bang Agus ya. Hobi mancing. Ini hobi mancing. Nah, hobi mancing bisa dengar? Hobi mancing belut channel. Halo Bang Hobi, Bang. Bisa dengar Bang? Halo, Bang Agus tadi belum ya? Bang Agus, Bang hobi mancing. Oke, sambil nunggu nih, Bang Agus belum dengar suara Bang Agus nih ya? Mungkin dimatiin kali suaranya. Tapi udah masuk ya. Oke, Bang Eko sambil Bang, halo, Bang Agus. Halo. Bang Agus sudah masuk. Ini Bang Agus ditunggu-tunggu nih Bang Agus. Kita ingin ya berbagi-bagi malam ini informasi berkenaan dengan pengalaman Bang Agus di YouTube itu kan sampai sekarang. Nah, ini kita pengen tip-tipnya lah Bang Agus. Silakan Bang Agus. Masuk. Oke Bang. Ya.
Maksudnya suaranya jelas ya? Jelas bang, jelas. Oke. Maaf bang, itu kameranya belum lock on. Oh iya. Jadi gambar. Oke, lanjut. Yang penting ini informasinya jelas, suaranya jelas gitu. Ya kan bang? Oke. Ya. Jadi kita malam ini cerita-cerita ya silaturahim lah, kita kenalan bagaimana YouTube, kan awal mulainya gitu. Ada suruh siapa dari mana, lanjut bang Agus, lanjut. Jadi saya mulai YouTube tuh tahun 2015 ya. 2015 dari dari zamannya YouTube upload satu video langsung monet. Sampai sekarang upload YouTube harus 1000 subscribe sama 4000 jam penayangan. Jadi awal mulai saya dirikan channel ini pertama tuh keprihatinan sama masjid-masjid di Pontianak dan sekitarnya. Kajian tapi nggak ada dokumentasinya. Jadi pas kita lihat ceramah itu sekali aja, jadi pas mau ngulang nggak ada. Jadi dari situlah cari media bagaimana sih kita bisa nyimpan video ini. Jadi kalau misalnya orang mau nonton lagi itu bisa gitu. Jadi ketemulah awalnya tuh di YouTube. Karena dulu Facebook kan nggak kayak sekarang kan. Facebook dulu tuh rata-rata orang buat status ya. Yeah. Jadi larilah ke YouTube. Jadi awal mula main di YouTube tuh pakai HP. Ingat dulu saya pakai HP Zenfone 5. Itu udah lumayan lah. Zenfone 5 ya. Zenfone 5 dulu, Asus Zenfone 5. Asus ya. Jadi pede-pede lah waktu itu ngerekam Ustadz di ceramah itu kan, walaupun pakai HP. Tapi tetap lanjut ya. Itulah awal responnya YouTube nih dikit subscribernya. Udah 6 bulan nih YouTube tuh 100 subscribe pun tak ada. Kalau sekarang kan sebulan 2 bulan dah 100 dah pasti lebih sekarang kan. Iya. Jadi itulah. Jadi untuk kawan-kawan yang sekarang jangan patah semangat gitu kan, karena main YouTube nih memang prosesnya panjang kan. Nggak ada orang yang instan. YouTube tuh langsung banyak jujur gitu kan. Kecuali bukan langsung viral ya, tapi ada yang viral ya. Ada tapi nggak langsung kan. Kecuali artis atau memang pas kena momennya tuh dia viral gitu. Tapi kita apalagi kan zaman saya dulu kan YouTube masih belum populer bang. Sama ada. Saya bikin 2010 sampai sekarang. Fokus 2019. Lanjut bang. Bagus. Jadi kalau sekarang nih kawan-kawan banyak ngeluh kan, subscribe-nya sedikit gitu kan. Kalau dibandingkan dengan zaman saya dulu sih lebih saya. Jadi teman-teman harus semangat lah. Ayo kita bangun YouTube, kita upload konten kalau setiap hari. Kalau tidak setiap hari, kita rutin setiap minggu 1 kali gitu kan. Karena logaritma YouTube yang sekarang nih memang mengkhususkan kita upload setiap hari kalau bisa. Memang kita cari uang dari YouTube, tapi YouTube lebih pandai cari uang sama kita. Sama kita ya. Kalau pendapat. Jadi itu pesan untuk kawan-kawan. Jadi tetap semangat lah ya untuk. Saya bingung kalau kalau ngobrol nggak ditanya nih bang. Kalau untuk istilah PPN gimana itu bang? Gas saja gas. Cerita bang. Cerita apa ke? Ada dukanya nggak selama mengikut YouTube nih bang? Ya. Dukanya banyak bang. Boleh tuh cerita ke kami nih biar supaya jadi pengalaman. Saya kan itu channel saya kan tidak semuanya original nih. Ada beberapa yang
apa kayak Abai tadi tuh. Ada yang apa ngambil dari orang lain, ada yang saya original rekam sendiri gitu kan. Risikonya yang kayak Abai ya tadi itu. Ada saya ada kalau Abai baru sedikit yang dihapuskan, saya udah ada ratusan kali video yang kena hapus karena kena klaim. Tapi itulah untungnya yang klaimnya cuma klaim biasa aja, nggak kayak Abai yang apa kena strike tuh. Biasa aja itu duka-dukanya. Lalu awal mulanya apa memang susah bang, subscribe-nya sedikit, view-nya sedikit. Cuman itulah alhamdulillah ada pas kena momen tertentu tuh tiba-tiba kayak Abai langsung naik gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini gini bang, sama YouTube nih kan, apabila video kita tuh kena klaim dan itu kita private kan masih ngefek gak untuk akun kita? Masih. Walaupun kita privat kan lalu kita buka lagi itu pasti masih kena tuh karena apa dia rata-rata kan yang itu pakai perusahaan tuh. Kalau perusahaan tuh dia klaim apa kayak klaim otomatis gitu. Berarti alangkah baiknya tetap harus kita hapus ya. Kalau saya sih saya hapus kalau perlu apa kalau yang udah kena klaim gitu tuh. Karena pertama udah ada manfaat tuh kita kecuali memang apa view-nya udah 1 jutaan itu ratusan ribu gitu, itu boleh kita simpan karena kalau klaim gitu tuh nggak mempengaruhi yang strike tuh kecuali dia langsung hapus video kita. Ya, jadi kan istilahnya jadi pertanyaan juga untuk yang pemula nih kan, apakah video kita tuh kena klaim, apakah diprivatkan atau dihapuskan. Nah, jadi langkah terbaik nih yang semestinya harus dihapus sih bang. Kalau apa? Kalau view-nya sedikit sih bagus hapus. Karena kan ada di Alamiga dengan Bang Nuben kan dia terpaksa harus menghapus. Ya kalau misalnya udah diminta untuk dihapus harus dihapus. Kan ada jenis apa? Jenis copyright yang nggak mengesarkan gitu untuk hapus, cuman hasil dari monetnya diambil sama dia. Nah, yang jadi kendala sering dialami Gani masalah view dan penonton ya bang. Oke. Apa kiat-kiatnya untuk mengangkat view selain daripada kita tadi memperbagus keyword, isi konten. Untuk pengalaman abang sendiri ini apa yang bisa jadi apa pembelajaran buat kami nih bang? Pertama sih kita lihat trending apa yang lagi naik sesuai dengan tema channel kita. Misalkan siapa yang naik karena saat ini kan apa lagi trendingnya channel-channel orang nonton film. Kemudian Kak Nada dia naik karena sekarang lagi trennya masak-masak karena pandemi. Jadi yang untuk yang konten-konten lain harus cari tren apa trennya di masa pandemi itu seperti apa gitu. Lalu kita coba upload yang itu. Kemudian kita sering juga lihat training di YouTube. Nah, kalau misalnya kita lihat training YouTube, kita buatlah video yang agak nyinggung-nyinggung sedikit ke masalah itu. Cari yang sesuai dengan tema channel kita. Jangan kita terlalu memaksa gitu kan. Apa? Walaupun itu trending lalu kita nak buat tapi tak sesuai dengan channel kita, itu jangan enggak. Jadi cari yang trending tetapi yang sesuai dengan channel kita. Oke, Bang Pai, Bang Agus ya. Ini Pak Pengkota Pandawa nih kayaknya nggak sabar dia nih mau lebih detail ya. Nanti kita akan bahas secara spesifik berkenaan dengan apa lebih detail lah. Memang mungkin kita silaturahim dulu lah kali ya. Tapi bagus juga pertanyaan. Oke, luar biasa ya Bang Agus ya. Nanti kita akan spesifikkan akan lebih detail ya nanti berkenaan dengan CEO, pokoknya pokoknya lebih detail lah berkenaan dengan YouTube ya. Gini ya Bang Pandawa ya, nanti kita Pandawa ini tidak sabar deh nih. Kita silaturahim dulu malam ini ya. Kalau mau detail nanti kita akan detail untuk mungkin minggu depan nanti sesuai dengan kesepakatan kita ya Obi lah ya. Oke. Langsung praktik bang.
Dicetakkan lagi tajam. Hah? Ilmunya tajam ilmunya. Betul. Tapi kita subscribe dulu gitu. Nanti akan kita tanya mengenai CEO, siapa nanti pakarnya, kemudian bagaimana untuk PPN dan sebagainya lah pokoknya. Tapi luar biasa pertanyaannya sangat mendetail tadi ya. Oke, terima kasih Bang Agus ya. Ah ini Bang Eko kemana Bang Eko? Coba tanya. Belum online ya? Ya? Belum online deh. Belum online. Udah online tadi, udah masuk. Nah, kita masuk ke Bang Hobi Mancing Belut. Ini udah tahu siapa namanya Bang Hobi Mancing. Siapa tuh? Oh. Kalau Bang Anam kan Putra Pandawa 2, nih Mas Anam. Kalau Livio Nopirgonia. Batang Tarang Bang Heri ya. Oke, Bang Hobi Mancing Belut. Bang Andi, Bang. Halo, Bang Hobi Mancing Belut. Siapa tuh? Bisa Bang Hobi Mancing Belut. Nama channelnya Lulis. Silakan Bang, ini kita malam ini kita silaturahim berkenaan dengan awal mulai nge YouTube ya. Dan yang pastinya berbagi pengalaman lah ya, sehingga nantinya baik kita tidak jenuh lah nge YouTube. Tadi sudah sedikit dibuka oleh Bang Agus ya, dari pertanyaan tadi berkenaan dengan copyright dan sebagainya, di bagaimana itu ya. Tapi malam ini kita santai saja dulu lah, bicara tentang pengalamannya di YouTube lah. Silakan Bang Hobi Mancing Belut. Ya. Mana orangnya tuh? Silakan Bang. Oh, dimatikannya nih. Oke. Nah sekarang udah ini sebenarnya Bang Eko nih Bang, bisa dicek Bang Eko. Nah sekarang mungkin boleh lah kita nanya-nanya lah nih. Nah silakan Bang Pandawa 2 mungkin dapat membuka wawasan, karena ini sepertinya kita sudah kenalan satu-satu tadi, dari Bang Arif, kemudian ada Bang Andi, ada Bang Tiso tadi, Bang Abai, Nopal dan teman-teman lainnya ya. Cukup bahagia dan bangga ya, akhirnya bisa bergabung di satu wadah, yaitu YouTuber Borneo ya. Bukan YKC ya? Ya, sejarah panjangnya itu kita berbuat di YKC yang tidak bisa dibuka. Nah, iya. Tadi saya sempat cukup kita mengingatkan bahwa YKC itu juga bagian dari pada tempat dan wadah kita membangun channel kita masing-masing. Iya. Bagian dari nama saja sudah bagian. Kan yang terbaru ini kan YouTuber of Borneo, artinya Kalimantan Borneo. Nah, Kalimantan Barat YKC adalah bagian dari itu. Kita berbicara sedikit tentang YKC. YKC juga adalah salah satu wadah grup WA yang menjadi perkumpulan ataupun komunitas dari YouTuber Kalbar, dan ada juga yang sampai dari luar negeri itu Romo Alam. Iya, tadi Romo Alam keluar dia. Tadi ada ikut sebentar ya. Itu beliau dari Amazon juga ikut gabung di wadah YKC ya. Banyak cerita yang sudah terjalin di situ, namun pada akhirnya kita bergabung kembali di satu forum grup baru yang kita namai YouTuber of Borneo ya. Tanpa melupakan YKC, tapi di sini kita membuat sejarah baru yang semoga saja kedepannya bisa jadikan kita semakin keluarga kita semakin berjalin. Kreator jalan, penghasilan jalan ya, dua-duanya ya. Kalau itu isi list dulu itu. List dulu bayar. Jangan sampai delay. Iya, lanjut. Ya, semoga saja di wadah kita yang baru ini semakin erat ya tali persaudaraan kita, silaturahmi kita, dan ini adalah momen pertama kali yang terjadi ya, yaitu pertemuan secara virtual ya. Menemukan kita yang sebelumnya tidak saling kenal, hanya
kena lewat kata-kata WhatsApp saja. Di sini kita langsung live ya. Ya. Cuma kita lewat mengucapkan salam kenal ya. Semoga kita menjadi saudara, sama-sama berjuang untuk membangun channel kita masing-masing. Iya, kalau ketemu di jalan tuh tahu gitu, Pak. Ini kita hanya nggak tahu nama channel, tapi namanya nggak tahu yang mana kita. Tadi di udang 2 kilo. Ada kawan pula mau ke rumah. Oh gitu. Nggak ada itu, Pak. Basa-basi ya. Yang seputaran Sukadana boleh mampir-mampir. Oke, mantap. Ini Bang Eko kemana ya? Bang Eko ini mau close statement untuk kita malam ini. Bisa di Bang Eko masih info di grup Bang Eko. Ya, bisa dicek Bang Eko untuk muncul gitu di live ini, karena untuk Bang bisa yang lain pajam yang lain. Ya, tadi Bang Abai sudah. Ya, Bang Heri. Mungkin ada satu gini belum nih. Siapa Bang Abai? Yang belum kenal nih. Bang official nih sebelah saya nih. Oh iya, Bang Heri, lanjut Bang. Alah. Ini nih Bang Gans nih, langsung nih Bang Gans. Lanjut. Mana? Instruksi bentar. Lanjut. Mohon maaf tadi. Lanjut Bang. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong apa nih? Alamak, Ya, yang pertama ya. Kenalkan nama lo, dari mana, tinggal di mana, apa nama channelnya. Lanjut Bang. Pengalaman lah Bang, pengalaman pertama awal YouTube gitu. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani. Ya. Channel saya Gans Official. Gans Official ya. Yang belum subscribe bisa subscribe ya. Ya. Pastinya kan. Ada nggak soalnya? Ada soal? Jelas, soalnya jelas. Ya. Lanjut Bang. Oh jelas, oke. Awal kenal YouTube tuh tahun berapa ya Bang? 2011 ya. Waktu itu sih nge-YouTube cuma buat ngupload karya sendiri aja Bang. Upload karya sendiri, terus cuman nggak naik-naik. Oh tak naik-naik ya? Ya pada tahun itu ya gitulah. 2011 tuh 12. Akhirnya nggak ngupload gitu, nggak aktif nge-YouTube. Pas tahun 2017 iseng-iseng tuh bikin video box speaker. Terus upload. Seminggu kemudian naik tuh. Nah sejak itulah akhirnya bikin video, upload lagi, bikin cover lagi ya. Lanjut bang. Sampai kan udah monetisasi Bang? Udah monet Bang? Udah monet Bang nih. Monetnya kemarin 2018. 2018. Udah monet. Luar biasa. Udah gajian? Alhamdulillah udah gajian. Mantap. Ini luar biasa. Pajam. Ya. Ini itu kapan gajian Pajam? Itulah makanya saya lagi menunggu ini ya. Ini hutang list saja belum saya bayar masih ini ya. ada 4 channel masih delay. Oke, Bang Ghani, masih Bang Ghani mau sampaikan dengan kawan-kawan berkenaan dengan YouTuber pemula ini dan juga bahkan si adik senior kita. Bingung saya Bang mau nyampaikan apa nih Bang? Nyampaikan apa ya? Yang pasti kita sudah ketemu ya kan, tatap muka di dalam jaringan ya, minimal ini kita awal mulai untuk satu rahim lah ya. Selama ini kita kan hanya di WA gitu. Ya. Sambil kita nunggu agak ataupun ada yang ingin lagi disampaikan kendala apa tantangan sehingga sampai monet gitu, gimana tuh Bang Ghani?
Tantangan. Tantangan. Ada Om Edol tadi Pak Jam. Hah? Apa Bang Pandi? Om Edol tadi itu. Ada Bang Eldo? Edol. Mungkin bisa dipanggil dari tadi mau masuk tadi itu Om Edol. Oh, kok enggak ada di sini keterangan ya? Biasanya ada. Mana Bang Edol? Tak ada. Kita tuh. Om Edol tuh aktif tuh, Om. Hah? Om Edol tuh sangat aktif tuh. Iya Bang Edol. Iya. Dia tidak muncul. Dari tadi mau masuk ya. Tadi udah masuk dia. Bang Edo keluar lagi tadi. Tadi senior ya, Bro. Tadi ada masuk Bang Edul ada masuk, cuman sekarang udah keluar lagi kali. Nah, mungkin untuk Bang Gani masih lanjut? Saya ya Bang, nambahkan Bang. Silakan Bang Heri. Jadi kawan-kawan nih YouTuber Kalbar nih, kalau misalkan mau ke Sintang, singgahlah Batang Tarang. Oh, Sintang ke Batang. Yang mau dari Sintang mau ke Pontianak, singgahlah ke Batang Tarang. Jadi bisa kita jamu lah. Iya lah tuh. Kalau mau nginap, kebetulan saya ada kos-kosan, jadi saya inapkan di belakang di kos-kosan saya. Ya, kalau mau nginap, jadi kita kumpul sini kan. Iya. Kenalan sama YouTuber Batang Tarang. Ya, seperti itu. Nanti kita di kawan-kawan yang lain misalkan singgah mau ke Sintang atau mau ke Hulu lah, singgah ke Batang Tarang, WA aja di grup tuh. Ya, ada di Batang Tarang nih kayak Bang Gunawan kemarin kan singgah, kita sambut lah dengan kan di Indomaret itu tuh. Luar biasa. Ini yang kita inginkan dari ini yang kita harapkan dari dari YouTube ya, bukan hanya YouTube tapi juga silaturahim kita ini yang paling penting. Kalau singgah ke kantor panjang, jangan lupa singgah ke tempat Mas Ana. Makan udang. Ya. Kalau sayur insya Allah terjamin. Itu so. Oke, Bang. Pak Jam. Ya. Pak Jam. Cek. Ya. Ya, Bang Andi. Ya, Pak Andi. Ya, itulah alhamdulillah dengan adanya grup ini tidak hanya sekedar kita ber-YouTube. Saya kemarin mengucapkan terima kasih sama Bang Surya di Batang Tarang. Saya mohon maaf kemarin belum tahu ada apa yang satu di Batang Tarang gitu kan. Kemarin kan ada tetangga saya kecelakaan. Jadi ada tetangga saya kecelakaan, istilahnya salah satu informasi pertama itu langsung dari Bang Surya gitu loh, seperti itu. Jadi bisa langsung dapat informasi langsung dari Bang Surya. Tadi ada kan Bang Surya tadi itu ya? Ada. Di situ. Oh, dia lagi manggung di Pontianak. Tadi banyak yang ya. Jadi masuk dengar, mungkin tadi dengar. Siapa yang silakan Pak? Yang ketua PU, kepala PU tuh kah? Oh iya betul, ketua PU. Itu kan tetangga saya. Kepala PU itu. Saya gimana dia tahu tuh. Awalnya waktu kecelakaan tuh saya ditelepon polisi. Wah ya. Katanya mau konten nggak nih, katanya ada kecelakaan nih. Mau konten nggak ada kecelakaan nih, mobil terbalik nih di tikungan tempat biasa katanya. Wah, Jumat tuh. Iya bilang dulu di Tayan saya bilang. Jadi udahlah saya bilang, enggak apa-apa. Benar nih enggak ada konten nih, ya udahlah nanti aja lah saya bilang. Dapat telepon dari Ustadz Jepri kan, ada keluarga anak ini celakaan nih di Batang Tarang nih, tolonglah katanya. Ustadz Jepri ya? Saya jam 2 saya respon bahwa mic-nya Pak Andi, itunya pamannya Ustadz Jepri. Pak Andi. Itunya apa? Udah selesai kan? Mic-nya agak dijauhkan Pak Andi. Udah. Oke. Udah selesai waktu itu kan? Iya aman. Saya sadar bahwa itu keluarganya Ustadz. Bang Heri mikrofon bagus. Masih keluarga Bapak kan? Dekat. Oke. Jadi itu ya Bang Andi ya. Memang bukan hanya sekedar kita di grup YouTuber, tapi juga di luar. Iya, Pak Jam. Kita jalin silaturahim ya, saling kenal. Iya. Mudah-mudahan nanti kalau ke Kayong, kita jangan lupa ke Sukadana atau Panjang, nanti insya Allah sini kita aman lah. Tidak hanya di dunia kita juga nyata. Kalau abang video itu nanti ya
Tadi Bang Eko kemana ya? Saya Bang Eko ini mau untuk close statement untuk malam ini kita. Masih monitor grup WA ya? Bang Eko masih monitor grup WA? Masih monitor grup WA ya, saya WA. Bang Eko masuk ya, Bang Eko masuk. Saya buka WA nih. Bang Eko masuk. Ya, minimal untuk close statement kita malam ini karena beliau salah satu inisiator ya dengan adanya grup IOB berkenaan dengan YKC ya dapat dimaklumi karena memang ya karena kita melihat juga memang dibutuhkan anggota-anggota yang produktif sebenarnya ya. Yang produktif, yang aktif ya. Kalaupun tidak aktifnya minimal emotion lah ya. Ini dari awal memang saya mengikuti YouTube YKC dari awal masuk sampai sekarang hanya mantau gitu kan. Artinya kan grup dibuat bukan ya, tadi pertemanan, memang esensinya pertemanan, namun pertemanan kan minimal ada simbol-simbol itu kan, ada ya minimal emosional kan, jempol ke love ke enggak. Nah mungkin mudah-mudahan kan di adanya IOB nanti ya sama sampaikan oleh Bang Heri tadi, Bang Andi kan, bukan hanya kita kenal di dunia maya, tapi juga di dunia nyata pun kita juga jalan silaturahim. Ini saya kita menunggu Bang Eko untuk close statement malam ini. Om Jamani? Ya. Bolehkah saya berbicara? Ya, sambil nunggu. Grup WA. Ya, sambil menunggu. Lanjut sambil menunggu. Boleh saya mulai? Ya, lanjut. Alhamdulillah untuk semua anggota malam ini kompak semuanya. YOB, YouTuber of Borneo. Simbolnya. Jadi Om, gini Om. Ya, lanjut. Saya ini manggil Om ke manggil Pak Long? Pak Long kok kadang Pak Long, kadang Long, anak Om ya. Pak Long aja lah kali. Oh ya Pak Long kan orang Pak Rampai kan? Iya. Pak Long. Lanjut Pak Ote. Jadi tadi belum sempat, saya tuh mau mengucapkan spesial terima kasih kepada Bang Eko dan Pak Long serta Bang Anam, Bang Jimmy dan siapa lagi yang tidak saya bisa sebutkan semuanya ketika kali saya bergabung di YKC. Waktu itu alhamdulillah Pak Long dan beliau-beliau yang lain lah yang sangat mendukung saya sehingga saya sekarang berada di tahap ini walaupun belum monet lah kan. Alhamdulillah lah, subscriber udah 900. Lagi tuh, sikit lagi tuh. Jadi saran saya sih gini, untuk kawan-kawan yang di KC, kalau yang sudah besar tuh YouTube channelnya, subscriber udah besar, ilmu udah tinggi, tolonglah sedikit didominasi grup, jangan sampai dominasi ini di grup WA didominasi oleh kami ini yang suka aktif. Bingung kali itu. Para senior tuh bingung, dia mau jelaskan apa, karena ada yang nanya gitu. Ya karena dominasi kami itu lebih besar, jadi ya gimana ya, terlalu laju sih harus grup WA tuh. Iya. Tapi tadi kan macam Bang Abai kan lagi konsen kerja, jadi belum buat konten meskipun channelnya besar ya kan. Tapi tetap memantau gitu kan. Ini juga kita pahami. Mudah-mudahannya dengan ini salah satu bagian tujuan kita. Ya tadi saya kan seperti yang disampaikan oleh Mas Anam itu kan sudah mendetail, kita detail sekali kan berkenaan dengan bagaimana kalau video yang tadi di copyright nanti kan kita akan lebih dalam membahasnya. Jadi itu mungkin tujuan kita live streaming pada malam ini ya Bang Ote ya. Tapi jangan pesimis Bang Ote, tetap optimis karena kita IOB bukan YKC sekarang kita ya. Ini kira-kira. Oh iya Pak Long. Ya, terakhir nih Pak Long. Lanjut. Yang paling terakhir tuh saya sangat mohon maaf lah, walau channel saya belum monet tapi tetap alhamdulillah dipercaya admin. Tapi saya mohon maaf benar lah, mungkin di sejarah grup WA di mana-mana tuh
adminnya yang belum monet mungkin hanya saya lah. Tapi kan YouTuber masih normal ya. Masih lah. Bukan vlogger. Nah, monet sama juga dengan pertanyaan, kamu monet udah gajian belum? Sama juga pertanyaannya. Udah jadi YouTube, udah monet belum? Sama. Tidak ada perbedaan. Yang penting kan semangat gitu. Sama Mas Anam tuh semangat sekali. Oke, Bang Nuben dia manfaatkan potensi tadi sebagai teknisi sehari-harian, ya kan? Apa disampaikan oleh tadi Bang Bang Arif, ya kan? Dengan bagaimana sampai adanya ya continue dalam membuat konten-konten sesuai dengan apa yang kita, dan tak lupa juga kita juga harus mengenal CEO dan sebagainya. Itu kan nanti kita banyak belajar lah dengan para CEO yang sudah menghasilkan. Jadi bukan hanya kreator tapi juga penghasilan, sampai disampaikan oleh Om Ping tadi ya, bahwa sangat sayang sekali ini supaya kita nih ya jadi beban moral gitu kan. Apalagi tadi kata Bang Jimmy, banyak sekali luar sana mengatakan bahwa orang YouTuber ini banyak besar gajinya, tapi kalau kita kenyataannya ya masih banyak ya lintang pungkang. Lanjut. Ngomong-ngomong mau nanya nih, sudah ada sebuah pemikiran untuk berkumpul di YouTube Rewin Kalbar kan nanti di November Oktober? Gimana? YouTube Rewin Kalbar. Oh, boleh nanti. Maka sudah dengan adanya banyak kita diskusi ini kan nanti akan ada ide gagasan baru yang mungkin lebih kreatif ya kan. Nah, tujuan kita untuk platform seperti ini kan, tapi kita sering diskusi kita. Tapi kalau pasif apa yang mau kita sampaikan ya. Kemudian senior kita yang tadi sudah monet, yang apalagi yang sudah ya super besar itu kan, apa yang mereka jawab, sedangkan kita tidak punya pertanyaan ya. Mungkin ini bagian dari kita lah ya. Nanti mungkin kita akan programkan kesepakatan kita di grup UOB. Nanti minggu depan mungkin agendanya bahas tentang apakah CEO atau gimana gitu kan, tentang sampailah nanti kepada PPN pada penghasilan. Yang pasti YouTuber kan dua kata kunci, dia harus menjadi konsol kreator, kemudian kedua harus berpenghasilan sesuai dengan tema besar kita gitu. Itu Bang Ute. Ini Bang Eko nih lama sekali. Tadi ada komen di YouTube tuh. Ini belum masuk nih Bang Eko. Bang Eko belum masuk. Oke. Mungkin untuk mewakili dari untuk close statement kita, ini sudah hampir 1-2 jam kita ini. Bang Om Ping bisa untuk memberikan sedikit wejangan lah untuk sebagai close statement kita pada malam ini. Halo, lagu ya. Siapa tuh? Ya, Bang Andi kali ya, Bang Andi. Oke, Bang Om Ping, untuk mewakili dari grup kita, Om Ping bisa muncul. Om Ping, halo Om Ping. Ini pacak keluar nih. Oh, Om Ping rupanya keluar. Silakan Bang Agus ya, Bang Agus untuk mewakili close statement kita malam ini selaku YouTuber yang sudah sudah channel besar gitu kan, minimal untuk membuat memotivasi, menginspirasi kita lah. Silakan Bang Agus untuk close statement kita silaturahim kita pada malam ini. Silakan Bang Agus. Oke. Terima kasih Bang. Pertama-tama saya untuk mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang udah bergabung di YouTube of Borneo memang ya. Ya, betul. Oke, semoga dengan Zoom hari ini, Google Meet hari ini bisa menjadi wadah silaturahmi untuk kita semua. Semoga ini bukan yang pertama. Amin. Selanjutnya para admin yang ngurus masalah Borneo ini bisa buatlah
Kenapa? Apa? Kedepannya tuh mau pokoknya ada tahapan-tahapannya dan pasti gitu kan, minggu depan ini apa, minggu depan lagi ini apa, insya Allah apa dan sebagainya, insya Allah siap kalau misalnya bantu teman-teman gitu kan. Kemudian buat teman-teman yang belum monet, semangat semuanya, karena ingat kalau saya sih tanaman dalam diri saya bahwa saya ingin itu yang pertama saya ingin berkarya dulu, kan? Berkarya, kemudian saya ingin Anda menyimpan kenangan lah gitu kan. Ada loh video saya di YouTube gitu kan, yang selanjutnya baru masalah monet itu bonus lah gitu kan. Jadi jangan pada semangat, kita upload video terus gitu kan, jangan nggak ada walaupun videonya sedikit kita tetap lanjut ya terus, insya Allah itu ada momennya gitu, nanti bakalan ada suatu momen tertentunya, ada di titik tertentu lah istilahnya, kita bakalan nanti ada di atas gitu kan. Nah mungkin kita selamanya di bawah terus, pasti ada satu momen nanti kita naik gitu kan. Si analoginya seperti ini, misalnya kita ini udah upload 99 video nih kan, padahal mau video 100 sebenarnya udah titik menuju puncak, tapi karena itu udah patah semangat di video 99 nih, jadi kita nggak upload, padahal 1 video lagi kita nih udah mau naik dah. Tapi karena patah semangat dulu itu akhirnya nggak jadi naik. Jadi jangan gitu, pokoknya lanjut ya terus ke teman-teman semuanya. Kalau itu ada rezekinya di YouTube, insya Allah. Amin. 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 Ya, Bang. Oke. Terima kasih Bang Agus dari segi kreator. Nah sekarang Bang Eko sudah masuk. Yang ditunggu-tunggu. Nah Bang Eko, untuk close statement kita malam ini Bang Eko, ini udah 2 jam Bang Eko, tidak ada nutup ini, ditunggu-tunggu Bang Eko ya. Silakan Bang Eko. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Member Yok, maaf nih saya berangkat. Jadi pembahasan malam ini sangat bermanfaat ya, bermanfaat banget untuk para konten kreator pemula yang baru mulai YouTube gitu ya. Kalau menurut saya, mulakan dulu sambil berjalan, dianalisa dan kita lihat hasilnya ke depan. Jadi kalau nge-YouTube itu nggak usah terlalu banyak mikirnya, harus mikir punya alatnya dulu, harus mikir punya kameranya dulu, harus punya filmnya dulu. Nanti nggak jalan semuanya itu. Jadi laksanakan dulu, nikmati, dan yang pasti harus hobi gitu ya. Hobi dan yang pastinya bukan kita ya ibaratnya harus jadi orang lain gitu. Jadi usahakan kita yang mau dan itu yang memang kita geluti setiap harinya. Jadi gitu ya Pak Jam, untuk posting kali ini buat laksanakan analisa itu sih cukup sih untuk saya dari channel Arduino ya. Oke. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah gabung di Meet malam ini, ilmu-ilmunya dan pengalamannya sangat keren sekali. Oke, saya kembalikan ke Pak Jam. Oke, satu lagi, udah kembali. Satu lagi sebenarnya YOB nih, YOB. Tadi kan masalah YouTube, sekarang YOB. Nah, mungkin ada sepatah dua patah nih YOB. Ya kan, sebagai inisiator YOB ini. Supaya nanti kegiatan kita untuk live ini kan akan lebih continue gitu kan, dengan berbagai materi sesuai kesepakatan kita lah ya. Nah, Bang Eko selaku inisiator masalah YOB, silakan Bang. Masalah YOB Bang Eko. YouTuber of Borneo ini kan bubaring. Silakan Bang Eko. Gimana? Masalah tadi kan masalah motivasi YouTube ya kan. Karena sekarang kita kan punya grup ini. Nah, kita maunya grup WA yang kita bangun ini menjadi satu media satu media informasi dan juga silaturahim bersama kreator itu kan. Nah, bagaimana Bang Eko selaku inisiator membuat grup YOB? Dapat disampaikan progresnya ke depan bagaimana gitu. Silakan Bang Eko. Oh,
saya lupa menghidupkan suara saya. Ini Bang Eko. Tadi kan berbicara tentang YouTube nih tadi dari berbagai informasi sampaikan motivasi, inspirasi dari baik dari senior-senior kita tadi. Nah sekarang ini saya ingin tanya berkenaan dengan YOB, lahir YOB itu. Nah kan Bang Eko kan selaku inisiator nih dengan YOB, dan kita maunya grup WA itu bukan hanya sekedar kita share link atau apa, jadi kita ingin lebih tapi sampaikan dulu tadi Bang kawan-kawan dari Sintang, nanti kalau misalnya mau ke Sintang ke Batang Tarang. Nah artinya grup ini tidak hanya sekedar kita di per YouTuber, tetapi juga di luar sana juga kita membangun suatu rahim gitu kan. Nah bagaimana menurut Bang Eko ini selaku inisiator YOB, yang pasti kita tetap YouTube ya sebagai satu prioritas buat kita dengan tema-tema kita nanti ya, kita susun sama-sama lah. Gimana Bang Eko? Jadi gini ya, inisiator untuk YOB ini kita bentuk sama-sama. Kita jadikan grup ini sebagai tempat persaudaraan gitu ya. Jadi YouTube itu tak cuma ibaratnya hanya views, jam tayang dan yang lainnya. Yang pastinya kita bisa jadikan ajang silaturahmi gitu ya. Karena selama ini saya di YouTube dan berada di YouTube ini saya selalu gitu ya, selalu asal misalnya saya ke Pontianak, saya ke Kayang Utara atau saya ke tempat lain, saya pasti cari untuk ngajak ngumpul atau nongkrong, pasti ngajak YouTube gitu ya, untuk sharing lah, atau cerita-cerita gitu. Jadi ini nggak cuman hanya kejar views atau jam tayang atau subscriber gitu ya, namun lebih dari itu ya, Pak Jam, kita bisa silaturahmi sama-sama, kita tukar pikiran sama-sama. Saya di sini Bang sama Bang Agus ini saya sering chat Bang, saya sering chat, sering cerita-cerita. Kadang saya juga nanya tips, nanya Bang gimana bagusnya nih podcast saya gini-gini, bagus nggak? Jadi ini nggak cuman di grup, hanya hilang di grup dan hilang gitu aja Bang. Jadi kita, kalau saya bilang kita tetap merasa bersaudara gitu ya, karena dan saya juga merasa bersaudara karena ya disinilah saya sama-sama membangun channel ini sampai segini gitu ya, bisa bertahan juga ya karena kawan-kawan di sini gitu Bang. Pak Jam kan juga merasakan kan gimana pernah ibaratnya drop, jatuh gitu kan ya, kawan-kawan inilah yang nyupport kita sama-sama. Iya betul. Pak Jam ini kan pernah merasakan juga pasti sangat merasakan. Kalau kita namanya YouTube tuh yang kita lihat views, kadang kita stres sendiri kadang Bang. Betul. Jenuh kadang, apa nak dibuat tuh tak tahu apa-apa, kayak macam nak bungkam gitu. Udah buatnya susah gitu kan, sekali dia yang lihat views-nya 10, 15 gitu. Apalagi Mas Anam itu. Nah, ini Bu. Itulah. Jadi kita sama-sama ini sama di sini YOB. Tegur saya Bang kalau emang saya ada salah. Saya siap. Sama-sama gitu saling. Saya anggap Pak Jam ini sebagai senior saya di sini. Sebagai senior saya di sini. Senior kali. Oke, saya lanjut lagi nih. Maaf nih, saya live dulu. Terima kasih banyak Bang Eko, luar biasa Bang Eko ya. Intinya bahwa YOB lah itu karena demi persaudaraan. Oke, terima kasih Bang Jam. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bergabung di live streaming melalui Google Meet YOB yang pertama kali, dan mudah-mudahannya kegiatan kita ini akan berlanjut dengan tema topik yang berbeda, yang lebih pasti yang per-YouTuber ya, kenaan dengan kreator dan earning atau penghasilan. Oke, terima kasih yang sudah setia, Bang Nuben, Mas Anam, Putra Pandawa 2, kemudian Bang Heri dan Bang Gani, dan Bang Agus yang sangat rendah hati luar biasa. Ini YouTuber yang sangat rendah hati luar biasa. Ya, tidak. Kemudian ada Bang Uteh, Pak Uteso, nanti kita jumpa lagi di grup, dan Bang Eko, Tom Arduino, dan Pak Andi Jumadi Adi Suroyo. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam YOB. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Waalaikumsalam. Semangat. Oke.